Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Hari ini pelajarannya kita unsinkronus ya. Jadi saya bikinin video pembelajaran buat teman-teman bisa pelajarin di rumah, boleh sambil rebahan. Intinya santai dan selamat menikmati pasca liburan. Ya, melanjutkan tentang bab 4 mengenai pembelahan sel. Setelah kita kemarin belajar tentang sel itu memiliki keturunan yang diwariskan melalui DNA gitu ya, ada DNA, kemudian melalui proses transkripsi akan mengirimkan RNA, dan dari RNA ini dari proses translasi akan menjadi protein ya, melalui mekanisme sintesis protein. Ini transkripsi, ini translasi. Keduanya merupakan sintesis protein. Nah, aktivitas ini kita pelajarin terlebih dahulu. Kenapa? Karena kita akan belajar ternyata sel itu mengalami pembelahan. Kenapa sel membelah? Gunanya adalah untuk pertumbuhan dan perkembangan. Kalau sel tidak membelah, otomatis kita nggak akan bisa bertambah tinggi, bertambah besar gitu ya. Ketika ada janin di dalam kandungan, dia tidak bertambah jumlah dan seterusnya. Intinya perbanyakan sel. Walaupun nanti ada sistem juga yang namanya kematian sel, tapi itu nanti nggak kita bahas. Nah teman-teman, pembelahan sel ya, kalau kita ketahui secara sederhana, kalau sel kita gambarkan sebagai bulat begini, atau sel tumbuhan yang punya dinding sel, jadi bentuknya kurang lebih bulatnya di dalam sebuah dinding gitu ya. Gak apa-apa jelek ya. Ini hewan, ini tumbuhan. Ketika dia membelah, dia akan divide itself into two group gitu ya. Dia akan berubah menjadi dua begini dengan sel yang sifatnya identik. Ya, tumbuhan juga sama, dia akan membelah dengan tipe sel yang identik. Nah gitu, ini sketsa saja ya, jadi nggak apa-apa gambarnya nggak bagus-bagus amat. Identik, tujuannya adalah untuk memperbanyak jumlah. Nah, secara umum pembelahan sel itu para ahli membagi menjadi tiga ya, menjadi tiga. Saya tulis di sini, ada amitosis namanya, ada mitosis, kemudian ada meiosis. Ya, ada amitosis, mitosis, dan meiosis. What is differences between them? Let's check it out. Saya mendefinisikan mereka melalui tabel ya. Jadi nanti tugas teman-teman adalah menyusun rangkaian kata-katanya. Jadi kalau saya bikin tabel di sini sebagai definisi ya, atau arti dari ketiga istilah tersebut ya, ada namanya pembelahan spontan ya, dan satu lagi adalah pembelahan bertahap. Yang spontan itu bukan spontan uhuy ya. Yang spontan itu namanya ini amitosis. A itu artinya tidak ya. A itu artinya tidak. Agama artinya tidak. A itu tidak, gamma itu gamang artinya bingung. Jadi agama itu biar kita nggak bingung sebenarnya, untuk hidup tuh tujuannya apa. Nah, pembelahan yang bertahap ada dua, yaitu ada mitosis dan juga meiosis. Nah, cakep ya. Apa definisi dari amitosis, mitosis, dan meiosis? Saya akan kasih variabel-variabelnya. Pertama dari letak atau tempat ya. Letak atau tempat terjadinya pembelahan. Seluruhnya pembelahan sel. Yang amitosis spontan, apa maksudnya spontan nanti kita lihat. Yang mitosis dan meiosis itu bertahap. Maksudnya bertahap apa nanti kita lihat. Kita lihat di definisi pertama, tempat.
Amitosis tempat terjadinya atau letak terjadinya itu pada hewan-hewan mikroskopik, hewan atau makhluk lah ya, makhluk mikroskopik, organisme mikroskopik. Mikroskopik artinya apa? Iya, pinter, walaupun gak ada yang jawab sebenarnya. Mikroskopik artinya hanya mampu dilihat dengan bantuan mikroskop, bukan Microsoft ya. Itu misalnya contoh ada bakteri, ya, ada juga alga misalnya, ada juga kelompok protista mirip hewan atau protozoa. Ini sudah kita pelajari di kelas 10, mudah-mudahan masih ingat. Oleh sebab itu, karena terjadi pada bakteri, alga, protozoa yang sifatnya mikroskopik dan terjadi secara spontan, artinya tanpa melalui tahap-tahap tertentu, ngebelahnya begitu saja, tidak bisa teramati fase-fasenya, maka amitosis ini juga disebut sebagai binary fission atau pembelahan biner. Pembelahan biner. Pembelahan langsung menjadi dua. Nah, ini berarti definisi kedua yaitu jumlah keturunan atau jumlah apa ya? Jumlah sel. Nggak fokus. Jumlah sel anak. Ya, jumlah sel anak. Ya, dari awalnya satu sel, maka dia langsung membelah menjadi dua sel. Makanya namanya pembelahan biner, pembelahan dua. Jadi 1 jadi 2, ini rumusnya sama, 2 pangkat N. 2 pangkat N. Nah, misalnya kita tahu bakteri itu pembelahannya cepat banget. Kalau kita mau bikin yogurt misalnya, atau bahasanya misalnya roti kita cepat banget busuk ya, menyebar jamurnya dan seterusnya, itu karena binary fission tadi. Ya, 2 pangkat N, berarti pembelahan pertama 1 jadi 2, pembelahan kedua 2 pangkat N, N-nya itu pembelahan keberapa? Berarti 2 pangkat 2 4. Pembelahan ketiga 8, pembelahan keempat 16 dan seterusnya. Ini amitosis atau pembelahan biner atau binary fission ya. Letaknya pada atau terjadinya pada makhluk-makhluk mikroskopik. Alright. Now we are going to continue in mitosis and meiosis. Ya, berarti kalau amitosis terjadi pada hewan-hewan atau makhluk hidup yang mikroskopik, berarti mitosis dan meiosis bukan terjadi pada yang makroskopik saja, tapi ada juga yang mikroskopik, segolongan jamur misalnya, beberapa protista juga mengalami hal demikian. Nah, pertama ya, dari mitosis dulu, masih sama letak atau tempatnya. Terjadinya mitosis adalah di sel tubuh, teman-teman. Sel tubuh atau bahasa kerennya sel somatis atau somatik juga boleh. Ya, kalau meiosis terjadinya di sel kelamin. Kemarin di papan tulis saya sempat gambarin juga ya, atau bahasa kerennya sel gonad. Mister, arti sel tubuh itu apa? Berarti seluruh sel yang ada di tubuh kita kecuali sel kelamin, itu maksudnya. Seluruh sel yang ada di tubuh kita kecuali sel kelamin, itu namanya sel tubuh atau sel somatis. Tangan, kaki, rambut, mata, hidung, segala macam, kecuali sel kelamin, gitu ya. Kemudian jumlah sel anaknya sama nih, yang mitosis ya, tadinya awalnya satu sel, kemudian dia membelah menjadi 2 sel. Sama dengan binary fissionnya amitosis, makanya namanya ada mitosis. Kemudian kalau meiosis ini berbeda sedikit ya, dia dari dari satu induk membelah menjadi 4. Nah, ini kita lagi ngumpulin definisi mengenai mitosis dan meiosis. Selanjutnya, setelah letak atau tempat, kemudian jumlah sel, selanjutnya ada tahapan. Kalau amitosis tadi namanya pembelahan spontan, artinya tahapannya tidak teramati. Jadi para peneliti mantengin aja tuh ya sel bakteri segala macam, ternyata dia langsung belah begitu saja, nggak ada prosesnya. Jadi tahapannya tidak teramati. Mungkin suatu saat ya, kalau teman-teman nanti jadi peneliti, jadi ilmuwan, teman-teman boleh ngamatin tuh. Ternyata saya menemukan bahwa binary fission atau pembelahan biner mampu teramati proses-prosesnya dalam sepersekian detik, nanti difoto begitu. Nah, kalau pada mitosis dan meiosis punya tahapan yang sama atau mirip lah ya, mirip.
tahapannya apa saja, dan ini bisa diamati dan punya ciri-ciri khusus yang saya singkat sebagai PMAT. Singkatannya itu PMAT. Apa itu P? P pertama adalah profase. Profase istilahnya ya. Terus M yang kedua metafase. Belakangnya fase semua. Yang A apa? Anafase. Dan yang T adalah telofase. Yang meiosis juga sama, tapi bedanya dia terjadi 2 kali. Jadi ada meiosis 1 yang terdiri dari PMAT, sama atau mirip seperti mitosis PMAT ya. Kemudian ada lagi meiosis 2. PMAT juga sama, tapi dia terjadi 2 kali. Apa itu PMAT? Apa itu what is the meaning of prophase, metaphase, anaphase, and telophase? Saya akan jelaskan di video yang kedua. Boleh minum dulu, boleh mandi dulu bagi yang belum mandi. Terima kasih. Oke, let's continue. Sebelum saya jelaskan tahapan-tahapan dalam proses mitosis dan meiosis, saya jelasin dulu yang namanya siklus sel. Siklus sel. Jadi sel punya siklus brother and sister. Kalau kita ibaratkan ini adalah waktu, bukan sel ya, ini zona waktu misalnya gitu. Maka sel itu punya zona waktu kayak gini teman-teman. Nah, pembagiannya divided into 2 pieces ya. Nah, fase yang kecil ini namanya fase pembelahan. Sorry kok sinusnya M. Pembelahan. Fase yang kecil ini. Dan fase yang besar ini namanya interfase. Interfase. Berarti inter itu artinya antar ya, kayak internasional berarti antar nasional. Interfase berarti antar fase. Fase apa maksudnya? Fase pembelahan. Nah, di pembelahan ini akan terjadi mitosis dan meiosis ya, khususnya mitosis ya. Nah, di interfase ini ternyata dibagi lagi jadi 3 siklus. Jadi kalau digambar kayak gini ya, ini saya arsir aja biar membedakan bahwa dia adalah fase pembelahan. Setelah fase pembelahan terjadi yang namanya fase growth atau tumbuh, G1 ya. Kemudian setelah G1 ada di sini sintesis protein yang kemarin kita sudah pelajari, pembentukan protein di dalam sel. Ini namanya siklus sel. Dan setelah sintesis protein terjadi G2 atau growth 2, siap-siap tumbuh dan siap-siap membelah. Nah, yang kita pelajari tentang mitosis itu ada di sini. Kita pelajari tentang mitosis. Nah, tadi di video pertama Mister sudah jelaskan bahwa mitosis itu kalau ada satu sel ya, kalau ada satu sel dia akan membelah menjadi 2 sel. Kayak gini kurang lebih. Oh iya, tadi ada yang Mister lupa, jumlah kromosom belum Mister jelasin. Kalau ada istilah kromosom kemarin kita sudah belajar, yaitu sebuah benang yang tebal, asalnya dari kromatin gitu ya, asalnya dari kromatin. Di kromosom itu nanti ada DNA begitu ya. Di DNA itu nanti ada nukleotida begitu kan. Nukleotida itu ada 3, kalau teman-teman masih ingat, ada fosfat, ada gula, dan ada basa nitrogen. Di sini nanti ada 4 ya, ada adenin, ada guanin, ada timin, ada sitosin. Nanti DNA ini melalui proses sintesa protein akan menjadi RNA dan seterusnya ya, kemarin kita sudah belajar. Nah, Mister di video pertama Mister lupa jelasin bahwa ada istilah namanya dalam kromosom itu, ada istilah namanya diploid, ada juga namanya haploid gitu ya, diploid dan haploid. Apa itu diploid? Kromosom manusia kemarin Mister sudah jelaskan ada 23 pasang ya, atau berarti 23 pasang berarti totalnya 46 ya, 46 biji berarti 46 buah ya, terdiri dari 22 kromosom tubuh atau autosom,
plus satu pasang kromosom kelamin atau gonosom. Bisa XX yang tandanya dia perempuan, atau bisa XY 22AA plus XY kalau dia laki-laki, gitu ya. Ini namanya gonosom, ini namanya autosom, gitu ya. Nah, ada istilah diploid dan haploid. Nah, diploid artinya sel tubuh mengandung pasangan seluruhnya. Artinya kalau 23 pasang, anaknya juga akan 23 pasang. Ini artinya dia 2N. 2N ya, artinya jumlah kromosomnya sama, berpasangan dengan jumlah yang sama. Nah, kalau haploid dia tidak berpasangan. Gitu ya. Jadi karena ada 46 buah, artinya kan berpasangan 23. Nggak ada yang jomblo tuh. Berpasangan 23, ini 22. Jadi berpasangan tuh gini maksudnya. Ini kromosom, ada satu kromosom, ada dua kromosom. Ini pasangan. Ini kromosom 1. Nanti urutan lagi, kromosom kedua ada lagi. Nah, gini. Masih ingat ya, bentuknya X gitu. Sampai ke kromosom ke 23. Itu berpasangan. Gini. Kromosomnya berpasangan. Itu namanya diploid, teman-teman. Itu namanya diploid, atau biasa diistilahkan atau diidentitaskan sebagai 2N. Satu lagi namanya haploid. Apa bedanya haploid? Haploid jumlah kromosomnya setengahnya jumlah diploid. Artinya tidak berpasangan. Kalau ini tadi adalah diploid berpasangan. Kalau haploid berarti dia jomblo, brother. Dia kumpulan jomblo-jomblo syar'i. Itu haploid. Jadi dia cuma satu. Ini kromosom 1 kayak gini. Kromosom 2-nya kayak gini. Ya, sampai ke kromosom ke 23. Kalau di manusia ya, kalau makhluk lain beda-beda kromosom. Maksudnya organisme lain, bukan makhluk lain kayak jin segala macam. Itu nggak ada riset kromosomnya kalau jin ya. Gitu. Ini istilah yang namanya haploid dan diploid. Nah, makanya haploid biasa ditulis sebagai N saja. N saja. Kalau diploid 2N, kalau haploid N doang. Ya, ada istilah gitu. Nah, dalam peristiwa mitosis, Mister mau jelasin mitosis dulu. Dalam peristiwa mitosis, sel induknya itu 2N atau diploid. Dan ketika membelah, sel anaknya identik dengan sel induk. Kromosomnya juga diploid. Gitu. Itu mitosis. Kalau meiosis dia dari satu sel ya akan membelah menjadi 4 sel gitu kan ya, di tabel pertama ya, 4 sel. Bagaimana prosesnya bisa jadi 4 sel? Ternyata ngebelahnya 2 kali. Nah, begini ternyata dalam satu siklus. Nah, jadi total anaknya ternyata ada 4. Mister, anak maksudnya apa sih? Maksudnya satu sel membelah, dia punya agar dibedakan antara sel awal dan sel akhir, dia disebut sebagai sel induk dan sel anak. Ini sel induk ya, ini sel anak begitu. Nah, kalau meiosis, sel induk awalnya adalah diploid 2N ya kan. Ketika divided into 2 cell ya, membelah menjadi 2 sel, dia masih diploid, masih 2N. Ketika ngebelah lagi ini meiosis 1, ini meiosis 2. Ketika meiosis 2 dia sudah berubah semuanya menjadi haploid. Misalnya N, dan N begitu. Ini apa namanya ya? Istilah dalam pembelahan sel, diploid, haploid, 2N atau N dan seterusnya. Ya, setelah ini di video selanjutnya ternyata waktunya nggak cukup, Mister akan menjelaskan tahapan-tahapan. Bagaimana sih tahapan dari satu sel bisa jadi 2 sel? Gimana tahapan dari satu sel dari 4 sel? Ya, ada meiosis 1, meiosis 2 dan seterusnya. Baik, inilah dia proses atau tahapan-tahapan dalam mitosis dan meiosis. Saya jelaskan dulu yang bagian mitosis dulu ya. Mitosis tadi yang saya bilang punya fase yang disingkat PMAT, yaitu profase,
kemudian metafase, anafase, dan telofase. Keempat fase ini punya ciri khas. Pertama, bagian profase ya, kalau dia sel dan dia punya nukleus. Nah, nukleus itu membrannya mulai hilang. Membran inti nukleusnya mulai hilang. Kemudian tadi ada benang-benang kromatin itu mulai menebal. Kromatin menebal menjadi kromosom. Nah, menebal menjadi kromosom. Nah, ini ciri-ciri dari profase. Artinya dia fase mempersiapkan diri untuk membelah. Persiapan untuk membelah. Gitu ya. Kemudian ada metafase ya. Ini gambar sel lagi. Metafase itu cirinya yang paling jelas adalah kromosom, kromatin yang sudah menebal tadi itu berada dalam satu bidang datar atau satu bidang ekuator. Nah, kurang lebih begini. Gitu ya. Kemudian ada namanya sentriol. Sentriol berada di sisi-sisinya dan benang-benang sentriol mulai keluar menuju ke kromosom masing-masing. Apa fungsi benang sentriol? Fungsinya adalah untuk menarik dan juga mendorong kromosom. Ya, ini fase metafase. Biasanya disebut sebagai kromosom. Deskripsinya ya, berada pada satu bidang ekuator. Atau bahasa kitanya lurus ekuator. Lurus gitu ya, lurus. Next is anafase. Anafase ternyata selnya sudah membentuk kayak angka 8 gini. Sudah ready untuk membelah. Gitu ya. Nanti dia akan putus di sini. Ya. Jadi tadi sentriol yang ada di masing-masing kutub ya, sentriol yang ada di masing-masing kutub itu menarik kromosomnya. Ya, menarik kromosomnya. Jadi ini ditarik. Tadi kan ada benang-benang sentriol tuh. Nah, dia menarik kromosomnya satu persatu. Ini saya salah ya. Harusnya ini jadi double, mengganda. Jadi X-nya ada 2. Jadi ditarik satu persatu menuju ke kutub masing-masing. Sudah terpisah menuju ke kutub masing-masing. Ini juga sama. Kutub tuh artinya pojok ya. Kalau teman-teman ingat bumi. Aduh, sorry, ada tukang jualan lewat. Gak apa ya, buat hiburan. Kalau teman-teman ingat bumi, kita punya kutub selatan, punya kutub utara. Sama, kita bayangkan aja kayak gitu. Dia punya 2 kutub. Nah, jadi anafase adalah kromosom sudah menuju ke kutub yang berbeda. Nah, ini udah ready untuk dibelah. Ya, karena sudah kromosomnya sudah terbagi gitu. Dan tahap akhirnya adalah telofase, sudah terbentuk 2 sel yang identik. Kemudian yang kalau tadi di profase itu membran inti selnya mulai hilang, kalau di sini membran inti selnya sudah mulai terbentuk kembali, ya. Kromosomnya sudah ada di sini. Gitu. Ada 4 ya. Contoh aja nih 4. Kita punya ada 23. Cuman saya agak susah gambar kalau 23-23-nya ada di situ. Karena jumlah kromosomnya sama, yang saya gambarin 4 ya. Sama dengan awal. Ini disebut sebagai diploid atau 2N. Ini juga 2N, diploid. Nah, satu sel induk menjadi 2 sel anak itu disebut sebagai mitosis. Ini membran inti terbentuk ya. Kemudian sudah ada 2 sel anak. Kalau ini membran inti menghilang.
disappear. Menghilang bukan berarti hilang entah kemana, tapi dia melebur bersama sitoplasma. Ini mitosis teman-teman. Nah, kalau meiosis, saya balik ya. Kalau meiosis itu ibarat saja terjadi 2 kali. Ya, kalau meiosis ya, PMAT-nya ini terjadi 2 kali teman-teman. Jadi kalau saya gambarkan PMAT-nya sudah ya, profase dan seterusnya. Meiosis itu ketika ada satu sel, dia akan melakukan proses mitosis. Seperti proses mitosis atau yang disebut sebagai meiosis 1. Meiosis 1. Terbentuklah 2 sel. Prosesnya gimana, Mister? Prosesnya sama. Di sini ada PMAT. Profase, metafase, anafase, telofase. Sehingga terjadi 2 sel. Kemudian kalau mitosis dia selesai sampai di sini. Tapi kalau meiosis dia membelah lagi menjadi 2. Disinilah terjadi pembagian kromosom. Pembagian kromosom ya. Kalau ini 2N, anaknya di meiosis 1 itu juga 2N. Dan baru di meiosis 2 dia menjadi haploid. N aja. Nah, prosesnya apa? Prosesnya sama, PMAT juga. Profase, metafase, anafase, dan telofase. Ini disebut sebagai meiosis 2. Gitu. Ini proses PMAT-nya. Insya Allah pertemuan selanjutnya kita akan bahas proses meiosis pada peristiwa satu namanya spermatogenesis. Satu lagi oogenesis. Ingat, meiosis terjadinya di mana? Masih ingat? Di sel kelamin. Ya, di sel kelamin. Maka proses ini pembentukan sperma atau spermatogenesis. Ya, ada tukang ayam dah tuh. Sorry. Gak apa-apa, buat hiburan. Kan sperma. Kalau oogenesis pembentukan ovum.